Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa'allimna bima yanfa'una. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati segenap tenaga pendidik SMK Nurul Hidayah, keluarga besar Yayasan Nurul Hidayah, dan yang saya banggakan dan yang saya cinta sayangi segenap siswa siswi SMK Nurul Hidayah dan segenap santriwan santriwati Yayasan Nurul Hidayah. Alhamdulillah, melanjutkan hadis pada pertemuan yang kemarin, insyaallah sudah kita bahas hadis yang ke-11 dan 12. Insyaallah sekarang kita akan masuk pada hadis yang ke-13. Al-hadits ats-tsalits 'asyarah, hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. An Abi Hamzah, diriwayatkan dari ayahnya Hamzah Anas bin Malik, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khadim pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, la yu'minu, tidak dianggap beriman, ahadukum, seseorang di antara kalian, hatta yuhibbu li akhihi, sehingga mencintai, li akhihi, kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hamzah Anas bin Malik, siapa Abi Hamzah Anas bin Malik tersebut? Di sini langsung disebutkan bahwasanya Anas bin Malik adalah khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berumur 10 tahun, Anas bin Malik berumur 10 tahun, orang tuanya langsung memasrahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah. Beda dengan kalian. Kalian baru mau masuk SMK, dipasrahkan oleh orang tuanya ke pondok. Assalamualaikum Pak Kiai, saya mau titip anak saya. Sedangkan kalian sudah berumur sekitar 15 atau 14 tahun. Anas bin Malik umur 10 tahun. Tapi beda pemasrahan orang tua Anas bin Malik dengan pemasrahan orang tua kalian ke pesantren, beda. Pemasrahan orang tua Anas bin Malik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini anak saya, Anas, saya pasrahkan kepada engkau.
terserah. Orang tua Anas bin Malik tidak akan ikut campur, tidak akan ikut mengatur, tidak akan menggugat ini, tidak akan menggugat itu. Tapi beda pemasrahan orang tua kepada pondok, pemasrahan orang tua kepada sekolah. Pak Kiai, saya pasrahkan anak saya mondokkan sekarang. Oh ya, masuk pondok, ikut kegiatan, melanggar, dihukum, dipukul, ini tiba-tiba ada laporan polisi. Kenapa? Orang tuanya tidak terima. Lapor polisi, anak saya dimondokkan di Nurul Hidayah, dipukul sama kiai, dipukul sama ustadz, dipukul sama pengurus, luka loh. Lapor polisi, lapor RT, lapor desa, lapor semuanya, sampai masuk ke ranah pengadilan. Itu pemasrahan. Bahkan yang lebih parah lagi, pemasrahan orang tua ke pondok pesantren kadang-kadang masih dijenguk tiap hari. Pagi-pagi datang orang tua, sore-sore datang orang tua. Ada tiap hari, bahkan jenguknya lama, bisa mengganggu pada kegiatan pesantren. Ini sekalian maaf, ini info untuk santri dan wali santri yang kebetulan menonton video ini, bahwasanya untuk tahun ajaran yang akan datang Yayasan Nurul Hidayah akan memberlakukan jam kunjung untuk wali santri, akan memberlakukan jam kunjung untuk wali santri, dan tidak diperkenankan berkunjung kepada santri di jam kegiatan, terutama yang banyak setelah sholat maghrib. Dan semua santri wajib kos atau makan di yayasan, tidak menerima, tidak diperkenankan dikirim atau dijenguk tiap hari. Ini informasi sekaligus saya sampaikan pada momen hari ini. Kembali lagi kepada hadis, Anas bin Malik dipasrahkan oleh orang tuanya kepada Rasulullah, khadimi Rasulullah, sebagai pembantu Rasulullah. Umur beliau 10 tahun. 10 tahun kemudian Rasulullah wafat. Berarti ketika wafat, umur Anas bin Malik diperkirakan umur 20 tahun. Muda, masih lumayan muda. Dan Anas bin Malik didoakan oleh Rasulullah agar supaya banyak harta, banyak keturunan. Ketika Rasulullah hidup, Anas bin Malik minta doa kepada Rasulullah, semoga didoakan banyak harta, banyak keturunan. Dan alhamdulillah, berbeda dengan doa saya dan doa Rasulullah. Alhamdulillah, terbukti ketika Anas bin Malik wafat, Anas bin Malik meninggal, diperkirakan dzurriyyah keturunan Anas bin Malik, anak dan cucu Anas bin Malik, lebih dari 100 orang. Anak dan cucu beliau lebih 100 orang. Bisa jadi anak beliau sekian, maaf saya kurang buka berapa jumlahnya, tapi anak dan cucu beliau lebih dari 100 orang dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir beliau wafat di Irak. Anas bin Malik, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama dengan Siti Maryam ketika dipasrahkan oleh keluarganya Imran, dipasrahkan untuk mengabdi di jalan Allah, maka diasuhlah oleh Nabi
Zakaria alaihissalam. Dipasrahkan sepenuhnya. Orang tua tidak ikut campur. Mau diapakan anak saya, monggo. Mau dilatih bahasa Arab, mau dilatih keagamaan, disuruh ibadah terus, disuruh ngepel masjid, disuruh apa, terserah. Orang tua sudah tidak ikut. Beda dengan kita. Dipasrahkan ke pondok, ditanya, "Nak, di pondok ngapain aja?" Saya disuruh ngepel terus, Bu, ini. Bu, saya disuruh nyapu terus. Saya disuruh bersih ini terus. Oh, biar nanti saya yang ngomong sama Pak Yai, biar saya yang ngomong nanti sama Bu Nyai. Loh, seakan-akan ibunya, orang tuanya juga tidak terima. Kalau zaman dulu pasrah. Tidak ada istilah orang tua ikut campur, tidak ada. Bahkan pada zaman saya masih mondok, semua kegiatan yang ada di pesantren wajib dipatuhi. Tidak dipatuhi, insya Allah ada hukuman. Dan belum pernah satu pun yang dicambuk, dipukul, bahkan pernah sempat luka, itu yang lapor polisi. Belum pernah. Bahkan di antara saya dan teman-teman saya ketika dipukul luka, apa? Ini jadi bukti. Bukti apa? Tunduknya saya kepada guru. Ini jadi bukti bahwasanya apa? Saya pernah mondok, saya pernah teledor dan diluruskan oleh guru saya. Dibiarkan, bekas itu bukti. Sekarang belum bekas aja sudah lapor. Dijewer, lapor polisi. Dicubit, lapor polisi. Banyak kejadian kemarin sampai masuk televisi. Lanjut, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman ahadukum, seorang dari kalian, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman. Hadisnya berbunyi tidak dianggap beriman. Sedangkan keimanan seseorang itu adalah kunci. Orang bisa masuk surga apabila dalam dirinya ada iman kepada Allah. Orang bisa masuk surga apabila dalam dirinya kuat keimanannya kepada Allah, Rasul, kitab, malaikat, semua. Apakah ia karena tidak cinta kepada saudaranya hilang semua iman? Apakah itu yang dimaksud dalam hadis ini? La yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman? Tidak. Yang dimaksud dengan la yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman, bahwasanya imannya berkurang. Imannya tidak sempurna. Dalam hadis Nabi, la salata liman lam yaqra'il fatihatil kitab. La salatah, tidak sah salatnya atau tidak dianggap salat orang yang tidak membaca al-Fatihah. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i betul. Betul. Sedangkan dalam mazhab Imam Hanafi tidak. Karena baca al-Fatihah dalam mazhab Imam Hanafi tidak wajib. Apa? Ma tayassara minal Quran. Baca apa saja minal Quran, dari Al-Quran. Mau baca Al-Fatihah, monggo. Mau baca Al-Ikhlas, boleh. Mau baca Al-Falaq, boleh. Baca An-Nas. Ma tayassara minal Quran dalam mazhab Imam Hanafi. La salatah li jaril masjid. Ada hadis, la salatah, tidak dianggap salat atau tidak sah salatnya di jaril masjid, orang yang salat di luar masjid. Jangan diartikan tidak sah atau tidak dianggap salat, tidak sempurna salatnya. Bukan tidak sah, tidak
sempurna. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna imannya seorang mukmin di antara kalian, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, jadi arti yang seharusnya tidak dianggap sempurna imannya seseorang di antara kalian, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kenapa Allah mengibaratkan yuhibbu li akhihi? Mencintai saudara. Karena seorang mukmin itu dengan yang lain bagaikan suatu bangunan. Hadisnya al-mu'minu akhul mu'min yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin dengan mukmin yang lain adalah saudara. Yashuddu ba'duhu ba'dha. Jangan sampai saling ada permusuhan. Makanya untuk menghilangkan permusuhan yang harus ditekankan adalah hub, mahabbah, cinta. Oh iya Ustaz, saya juga gitu Ustaz. Saya cinta Ustaz. Sama siapa? Sama ini. Sebagaimana saya cinta pada diri saya. Saya hari ini punya apel 2 Ustaz, saya kasih. Oh alhamdulillah. Yang ngomong putri. Dikasihkan ke siapa? Ada anak putra. Loh, itu tidak boleh. Ya, bukan itu. Yang dimaksud cinta di sini adalah al-mahabbah lid-diniyah. Cinta dalam urusan agama. Entah urusan masalah kemanusiaan bersifatkan basyariah, itu sudah tidak masuk. Saya sama istri saya ada basyariah, ada diniyah. Basyariahnya apa? Ya mungkin saya lihat cantik, hidungnya mancung, ini basyariah, normal. Diniyahnya apa? Seorang suami wajib mencintai istri. Ikatan hubungan suami istri. Jangan sampai kalian mengatakan, yang paling sering saya dengar dari anak, uhibbuka fillah, saya cinta padamu karena Allah. Ada ya? Tidak ada. Itu tidak ada. Saya katakan, kalimat seorang laki-laki, seorang perempuan kepada orang laki, uhibbuka fillah, itu tidak ada. Saya katakan tidak ada. Karena sekarang banyak itu diterapkan uhibbuka fillah, tapi kemana-mana statusnya, bahkan masih tunangan sudah gandengan tangan. Maaf, fillah itu tidak ada gandengan tangan. Kenapa? Masih haram. Uhibbuka fillah, jalan kemana selfie berdua, tidak ada. Iya. Apalagi masih kayak kalian, apa? Masih masa sekolah. Masih masa sekolah. Makanya saya pernah katakan kepada teman-teman, nikah itu hukumnya ada 5. Nikah itu hukumnya ada 5. Yang pertama wajib. Bagi siapa nikah itu wajib? 1. Nikah itu bagi orang yang sudah mapan. Apa orang yang sudah mapan? Orang yang sudah mapan itu umur cukup, penghasilan ada. Mapan, semuanya sudah mapan, umur sudah dewasa, penghasilan ada, orangnya dianggap dewasa, bukan anak-anak lagi, pemikirannya juga sudah matang. Ini mapan. Yang kedua apa? Dikhawatirkan berzina ketika tidak menikah, maka dia wajib menikah. Ketunyare. Ketika dia nemu pasangan cinta, baru dia berhak mengatakan uhibbuka fillah. Kenapa? Karena dirinya sudah wajib menikah.
Ya, karena dirinya sudah wajib menikah. Tapi kalau masih belum mapan, maaf, masih belum mapan, umur masih 17 tahun, teman kelas, ngomong masih kayak anak-anak, tingkah kayak anak-anak, kemana-mana belum bisa mendapatkan uang sendiri, kemana minta orang tua, beli bensin ini. Yang laki kerjanya di rumah ngegame, yang perempuan kerjanya lihat HP, tiduran, terus mau mengatakan uhibbuka fillah, tidak ada. Coba yang perempuan tunjukkan kedewasaan kalian dengan cara sering-sering membantu orang tua. Posisikan diri kalian, kalian adalah memang betul-betul seorang yang mandiri, seorang yang sudah siap. Ketika ibu kalian memiliki pekerjaan, dengan cepat kalian mengambil atau membantu. Bu, biar saya bantu. Ibu kalian pegang pisau, sama ada sayur, bu, biar saya yang potong sayurnya. Goreng tempe, goreng tahu, bu, biar saya yang goreng tahunya. Atau tanpa disuruh pun, pagi-pagi sebelum berangkat sekolah ambil sapu, nyapu. Dicari sama ibunya, umroh mana? Dalam, bu. Nganu apa? Masih nyapu, bu. Bangga. Ya, terdapat kebanggaan dalam diri orang tua. Ditanya, Vika mana Vika? Vika, gak kedengeran. Buka kamar, tentunya ada sedikit kekecewaan dalam diri orang tua. Anda tidak bisa dikatakan sebagai orang yang berbakti kepada orang tua apabila masih satu, menyakiti hati orang tua. Tidak bisa dianggap seorang anak yang berbakti ketika masih menyakiti hati orang tua. Bagaimana Ustadz caranya? Saya tahu orang tua saya sakit hati gara-gara saya, gimana? Perhatikan. Ketika orang tua melihat Anda, yang terpancar dari mukanya apa? Rasa senang, rasa bahagia, rasa gembira, apa rasa sedih? Satu. Nomor dua, apakah orang tua pernah meneteskan air mata sedih ketika melihat kita? Berarti kita masih belum dikatakan orang yang berbakti kalau sampai membuat orang tua meneteskan air mata sedih. Beda dengan air mata bahagia. Melihat Vika juara MTQ nasional, senang orang tuanya sampai tanpa sadar meneteskan air mata. Ini air mata gembira. Loh, ini baru dikatakan orang yang berbakti. Makanya yang saya katakan tadi, tidak ada uhibbuka fillah kecuali bagi orang yang betul-betul cinta dan ingin menegakkan syariat Islam, ingin menjalankan perintah Allah. Allah sudah mentakdirkan semuanya berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, kanan, kiri, atas, bawah, jelas. Semuanya sudah jelas. Semua hewan berpasang-pasangan, jin berpasang-pasangan, semua manusia berpasang-pasangan. Seandainya ada orang yang menganggap dirinya tidak memiliki pasangan, Allah bukan tidak ciptakan dia pasangan.
Saya belum dapat Ustaz, berapa tahun saya nyari. Mungkin Allah memang ciptakan saya tanpa pasangan, bukan. Jangan biarkan diri kita memiliki sifat suudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Lu terus gimana Ustaz? Ya belum laku. Belum laku. Kenapa kok belum laku? Karena kita terlalu memilih. Ada, terlalu memilih. Saya punya teman, termasuk guru saya. Maaf, orangnya ganteng, tinggi, orang muncar, tinggi. Bahkan ketika di pondok dulu, banyak santriwati itu mengidam-idamkan beliau. Iya, tinggi. Tapi kata saya tadi, dia tidak pernah mengatakan uhibbuka fillah atau apa, ada. Saya sekarang mondok, saya masih belum memiliki kewajiban untuk mencari pasangan. Fokus mondok. Fokus mondok. Kemudian sampai di umur 25, orang tuanya menyuruhnya untuk mencari. Dia selalu mengatakan, saya masih belum bisa cari. Kenapa? Saya anak pesantren. Saya masih belum punya pekerjaan. Tetap tidak mau. Sampai orang tuanya nangis. Saya tidak mau nak ngelihat kamu sampai tua belum dapat pasangan. Kalau kamu sampai sekarang tidak mau nyari karena menganggap kamu belum mampu, karena tidak punya pekerjaan. Nangis orang tuanya. Dia langsung kaget. Bu, ibu sekarang nangis sedih melihat saya, durhaka saya. Berdiri dia langsung tarik. Iya, dia langsung berdiri cari. Segi umur cukup, wawasan cukup, kedewasaan cukup. Yang dia anggap kurang karena belum memiliki pekerjaan. Orang tuanya sedih, langsung bangun. Saya harus cari kekasih. Iya. Orangnya ganteng loh, mau cari gimana? Wong santriwati ketika itu di sana semuanya mengidam-idamkan. Tapi apa dapatnya? Dia dapat janda, sudah beranak, dewasa. Iya. Dapatnya janda sudah punya anak agak besar. MTS lah anaknya. Iya. Berarti apa? Dalam dirinya tidak memperhatikan harus kriteria ini, umur harus segini ini. Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan cinta pertamanya, pasangan hidup, ketika beliau berumur 25 tahun. Sedangkan istrinya berumur 40 tahun, Siti Khadijah. Nah, yang kayak gini ini yang baru bisa mengatakan uhibbuka fillah. Kalau masih apalagi cinta pandangan pertama, tidak ada. Itu nafsu. Saya katakan itu nafsu. Normal. Memang manusia sama Allah diberikan nafsu. Itu normal sebagai manusia. Nafsu seseorang berbeda. Ada orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, ada orang yang belum bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ngelihat ini cantik, langsung surat tap. Ngelihat ini cantik, langsung surat tap. Jalan ke sana lagi, kelihatan lagi lebih cantik, langsung surat. Itu hawa nafsu. Jadi jangan sampai kalian mengutarakan uhibbuka fillah kalau itu didasari oleh nafsu. Tidak ada. Ya, ingat, ini muda-muda semua. Jangan sampai saya lihat
Tiba-tiba saya lihat Facebook, lihat Instagram. Oh, ini Instagramnya Randy. Tak lihat foto sama cewek. Siapa ini? Nah, itu Ustaz, calon Ustaz. Seandainya, iya Ustaz, saya cinta, uhibbuka fillah. Tidak ada. Saya katakan tidak ada. Cinta karena Allah jalan berdua. Cinta karena Allah tidak puasa. Cinta karena Allah kagak sholat. Mana karena Allah? Kalau memang cinta karena Allah, assalamualaikum. Betul bapaknya saya cari dulu ini. Betul ini bapaknya Rofikoh. Misalkan. Oh iya, monggo. Maaf Bapak. Nama saya ini, alamat di sini. Saya memiliki keseriusan untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan anak Bapak. Contoh. Loh, ini laki. Bukan tiba-tiba SMS, setting WA. Ayo jalan, tunggu, masih ada Bapak di sini. Nunggu. Saya tidak boleh keluar sama Bapak. Ini mau izin gimana? Bilang izin mau ke warung. Lah, ini sudah tidak jelas. Uhibbuka fillah, mau bohong sama orang tua. Tidak ada. Makanya di dalam kitab Mukhtarul Ahadis disebutkan, ya, innal mar'ata tuqbalu fi surati syaitan wa tadabbaru fi surati syaitan. Perempuan itu di depannya itu, depan orang perempuan itu diselimuti oleh setan. Di belakang diselimuti oleh setan. Saya laki-laki ini ngapa sih ada redin, setan langsung ngakuda. Ayo lihat ini, senyumnya, lirikan matanya. Dilihat belakang, setan juga bermain. Iya, lihat jalannya, lihat bodinya. Loh, itu setan. Fa idza ra'a ahadukum, kalau kamu lihat itu, fata'ajjabhu, dan kamu takjub, falyati ahlaha, maka datangi keluarganya, entarin keluarganya. Apa? Utarakan, cek kamu takjub, seneng, terau memiliki, entaren, lamar. Ya, lamar. Tapi ini khusus orang yang sudah mapan, orang yang sudah cukup. Ustadz, ini yang nonton di luar misalkan, saya sudah cukup Ustadz. Ya, saya sudah punya istri Ustadz, satu Ustadz. Ya, ingat sama hadis yang Ustadz sampaikan itu, takjub saya lihat. Saya datangi ya untuk nomor 2, bukan tanggung jawab saya. Saya katakan bukan tanggung jawab saya. Tapi kalau uhibbuka fillah lidhiniyah, kalimat ini hatta yuhibbu li akhihi, ini dalam urusan diniyah, keagamaan. Dalam hubungan keagamaan itu apa saja? Contoh, saya ngelihat Randy, kok Randy telat?
Saya sama Randy cinta karena dia murid saya. Saya datangi, Randy sini nak, besok jangan telat lagi ya nak. Laki sama laki. Saya lihat yang perempuan, misalkan saya lihat siapa, Susi, sini nak kok telat. Iya Ustadz ini nih, besok jangan telat lagi ya ini. Lah ini urusan dunia. Tapi dan sangat fitnah, bisa menimbulkan fitnah kalau seandainya uli, misalkan tiba-tiba pergi ke siapa? Ii misalkan. Ii kok telat? Besok jangan telat lagi ya. Fitnah. Kenapa? Beda. Kalau saya sama Randy hubungannya seorang guru dengan murid. Saya bilang kayak guru dan murid. Nah ini baru cinta dalam urusan diniyah. Sangat berbeda. Apakah hanya mencakup masalah diniyah? Iya. Diniyah apa saja? Apakah tidak ada basyariyah? Basyariyah itu hanyalah hawa nafsu, sedangkan diniyah tidak. Tentang hubungan seorang guru kepada murid, hubungan seorang tetangga kepada tetangganya, ini diniyah. Kita dalam hadis disebutkan untuk menghormati tetangga, untuk menghormati tamu. Dalam Islam kita dituntut untuk seperti itu. Maka hubungan saya dengan tamu itu agama, hubungan saya dengan tetangga saya itu agama, hubungan saya dengan orang lain itu agama. Kenapa? Al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah saudara, hubungannya tetap agama. Apa yang dimaksud cinta di sini? Saya cinta, senang punya HP. Maka saya juga harus senang ketika Anda punya HP. Ingat, saya senang punya motor, saya senang punya mobil. Ketika saya melihat Anda punya mobil, ketika saya melihat Anda punya motor, saya juga harus senang. Alhamdulillah, Shirley sudah punya motor baru. Sampean kan tidak punya Ustaz. Ya alhamdulillah, saya juga akan senang kalau punya motor kayak gitu. Kebetulan Shirley duluan yang punya, saya senang juga. Lu kok bisa Ustaz? Ya mungkin nanti saya bisa pinjem atau apa. Senang. Atau saya senang melihat teman saya bahagia. Saya bahagia melihat orang lain bahagia. Ini yang dimaksud yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Cinta kepada saudaranya, maksud saudara sesama muslim sebagaimana dia cinta pada dirinya sendiri. Berbeda. Saya senang punya mobil, tapi saya tidak senang punya mobil. Saya senang punya mobil, tapi saya tidak senang kalau Vika punya mobil. Saya senang punya motor, tapi saya tidak senang kalau Randy punya motor. Ini yang disebut dengan dengki. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Saya lihat Randy sudah beli motor baru. Ustaz Randy itu apa itu? Lah paling pinjam. Biasanya orang yang tidak suka kayak gitu. Paling pinjam. Atau bilang, Osen beli mobil Ustaz. Ya dapat dari mana uang paling itu korupsi. Lah, orang dengki kan memang seperti itu. Maka ini sudah tidak masuk ma yuhibbu li nafsihi, tidak masuk dalam kategori hadis ma yuhibbu li nafsihi. Atau ada juga saya lihat Vika punya mobil, saya pengen mobil kayak punya Vika.
saya harus punya juga. Saya lihat misalkan Wahyudi punya motor baru, saya pengen motor kayak punya Wahyudi, saya harus punya juga. Nah, ini beda juga, sudah keluar dari makna hadis. Maka yang dimaksud di sini adalah iri. Ada iri, ada dengki. Ya, ada iri, ada dengki. Kalau iri, saya itu pengen juga seperti memiliki apa yang kalian miliki. Saya punya motor Supra, tiba-tiba umroh, beli NMAX. Kok beli NMAX? Saya harus beli juga. Ya, saya harus beli juga. Ini namanya iri. Tiba-tiba umroh punya baju baru. Fikah kok baru punya umroh? Itu keluaran terbaru, fashion terbaru, mode terbaru. Saya harus beli juga. Lah, ini iri. Beda dengki. Itu kok punya motor baru? Tidak suka saya. Langsung keluar pikiran-pikiran prasangka buruk. Palinglah nyolong, palinglah nyuri, palinglah pinjem, palinglah uang apa itu diembat. Loh, ini dengki. Ini sudah keluar dari kata-kata ma yuhibbu li nafsihi. Keluar dari kata-kata ma yuhibbu li nafsihi. Apa yang seharusnya kita merasa senang ketika kita memiliki sesuatu dan teman kita, saudara kita juga memiliki hal tersebut. Tidak hanya pada barang, makanan sama. Misalkan Nur punya apel, Nur suka makan apel, suka banget, punya apel banyak. Temennya minta, Nur minta apelnya, dicarikan apel yang sudah busuk, dicarikan apel yang sudah layu. Ini sudah keluar dari kategori hadis ma yuhibbu li nafsihi. Apa yang kamu kerjaan? Saya pembantu rumah tangga Ustaz. Di mana? Di rumahnya Bu Haji ini. Kaya. Haji sudah 5 kali bolak-balik, umroh 20 kali. Mobil di rumahnya Fortuner, Pajero. Kaya Ustaz kayaknya orang. Berapa gajinya? 500.000 Ustaz. Kalau makan gimana? Ya itu Ustaz, kalau Bu Haji makan itu Ustaz, ayam gurame ini. Loh, kamu makan sama Bu Haji? Enggak, saya makan di belakang. Apa? Ikan goreng. Apa? Tempe. Apa? Tahu. Apa lagi? Dah ada itu sudah Ustaz. Lah, berarti dia apa? Dia hanya yuhibbu li nafsihi saja. Ada yuhibbu li akhihi. Dia hanya suka, cinta pada dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk bersifat baik kepada tetangga, untuk bersifat baik kepada orang lain. Makanya kalau kita buat kuah marok, kuah sup, Rasulullah mengatakan jangan sampai saudara kita, jangan sampai tetangga kita hanya mencium baunya saja. Mendan orang masyhur pas otang rasa. Sebenarnya tidak ada otang rasa. Cuman itu diistilahkan hutang rasa. Buat soto enak, rumahnya dempet, sebelahnya kebetulan yang mau dimakan tidak ada, kebetulan belum punya uang lebih, adanya hanya
sama nasi. Mau beli tahu tempe tidak dapat. Kita seakan-akan tidak menoleh-noleh, tidak tahu apa, goreng aja gurame, buat soto. Habis buat itu ngobrol di depan, barusan saya makan sama soto, oh enak banget. Maaf, tetangganya hanya dengerin aja. Zalim diri kita, zalim. Makanya jangan sampai kita mengungkapkan kesenangan kita di depan orang yang tidak pernah memiliki itu. Jangan sampai kita mengutarakan apa yang nyaman kepada diri kita kepada orang yang tidak pernah merasakan, kecuali kita akan berbagi. Anda makan sate, dikasih, bukan beli, dikasih. Hanya dikasih 2 tusuk, makan. Ada temennya belum pernah makan sate, wes tidak usah cerita, tidak perlu cerita. Misalkan saya tidak punya ini, tidak punya itu, teman saya tidak punya, kebetulan saya keluar, diajak teman makan sate, habis dari keluar kumpul lagi sama teman yang sama-sama tidak punya. Jangan sampai cerita. Kalau cerita, barusan saya diajak teman ya, kemana? Ke warung mana? Bin Salamah, Bondowoso, makan sate sama gulai. Temannya tentu, aduh saya kok tidak diajak, padahal saya juga pengen. Nah, maka ini tidak diperkenankan. Tutup rapat-rapat, kecuali kamu punya bungkus. Tadi saya ke Bin Salamah, enak banget. Oh iya, coba rasain, ini sama ini dari Bin Salamah, berbagi sama temannya, tidak masalah. Kenapa? Karena temannya juga akan mencicipi. Ustaz, bagaimana kalau seandainya dalam hadis itu hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ini berlaku untuk orang muslim atau orang kafir? Ustaz, saya punya tetangga Ustaz kafir, Kristen. Saya punya tetangga Cino misalkan. Saya punya tetangga Taci. Iyo, apakah ini berlaku Ustaz? Ulama hadis mengatakan ini berlaku baik antara orang kafir dengan orang kafir, atau orang muslim dengan orang kafir, atau orang kafir dengan orang muslim. Ingat, dulu saya pribadi pernah membatasi antara orang kafir dengan orang muslim. Pada zaman Nabi orang kafir dengan orang muslim memang sering berperang. Tapi ingat, kafir yang mana? Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi adalah kafir yang sudah menyatakan bahwasanya tidak sepakat dengan Islam dan siap berperang. Ya, siap berperang. Tapi kafir zimmi adalah orang kafir yang menyatakan dirinya bertetangga dengan Islam dan ikut menghormati toleransi, menghormati, menghargai dan memahami apa-apa yang ada dalam Islam. Orang Islam ada hari raya, dia memahami, menghargai, menghormati. Islam tiba-tiba bunyi-bunyi, pakai speaker, menggunakan pengeras suara, dia memahami. Ini yang disebut dengan zimmi, sehingga bisa bertransaksi dengan orang Islam, termasuk orang-orang kafir yang ada di Bondowoso, terutama yang ada di Indonesia. Sering kan beli-beli ke toko, beli-beli ke toko kain, ternyata yang jual orang Cina, Kristen. Beli ke toko bangunan, yang jual orang Cina. Itu semuanya orang kafir
zimmi yang sudah melakukan hubungan. Maka kita dituntut juga untuk berlaku seperti itu, bersikap demikian. Apa? Yuhibbu li akhihi. Dia saya katakan akhihi. Kenapa? Karena dia sudah melakukan perdamaian dengan orang Islam. Maka kita wajib juga kepada orang Muslim dan selain Muslim untuk memberikan sesuatu yang sama dengan yang kita inginkan. Saya punya sate, mau berbagi, maka yang dibagi adalah sate terbaik. Saya punya buah, yang diberikan adalah buah terbaik. Kenapa? Karena saya sukanya yang terbaik. Jangan dipilah-pilih. Beda kalau zaman dulu. Ya, kalau zaman dulu kan ada pembatasan antara konglomerat dengan orang miskin, orang kaya dengan orang miskin sangat-sangat dibatasi. Pada zaman dulu biasanya orang miskin, maaf, bajunya compang-camping dan seakan-akan betul-betul mengemis kepada orang kaya. Zaman dulu sebelum Islam masuk, masih zaman kerajaan, itu betul-betul orang miskin mengemis kepada orang kaya untuk minta sedekah, minta ini, minta itu. Tapi sejak ada Islam tidak ada pembatas. Ustaz, bagaimana Ustaz kalau ngambil sendiri? Di sana ada pohon mangga Ustaz, punya Pak Yai Ustaz. Dimakan kali lawar Ustaz malam. Tidak mau yakin Kiai itu. Yang bagus-bagus tak kasih Kiai Ustaz. Karena saya sukanya yang bagus. Lain. Ini sudah keluar dari bab, keluar dari pembahasan hadis. Apa? Itu mengambil hak orang lain tanpa izin. Mengambil hak orang lain tanpa izin. Bahkan pernah dikisahkan, ada yang mengisahkan itu kisah Imam Syafi'i, ada yang mengisahkan itu kisahnya Imam Ghazali. Banyak yang mengatakan itu kisahnya Imam Syafi'i ketika beliau perjalanan dari Mesir ke Irak, kemudian berteduh di pinggir sungai karena panas. Di sungai itu ternyata ada buah kilah, buah apel. Buah apel. Karena sudah saking lapar dan ini, buah tersebut diambil dan dimakan. Ketika pertengahan makan baru ingat, astagfirullahaladzim, ini pemilik buah siapa? Berarti ini barang syubhat. Ini barang syubhat. Siapa pemilik buah? Tidak tahu. Maka diikutilah sungai tersebut sampai kemana? Sampai dia temukan pohon apel tersebut. Oh, mungkin ini pohon apel itu. Mungkin apel yang saya makan jatuh dari pohon ini. Ditanyalah siapa pemilik. Setelah dapat informasi baru meminta izin bahwasanya apel yang dihanyut oleh air tersebut yang ia makan dimintain kerelaannya. Jika tidak rela, dia akan bayar berapa harga apel tersebut. Tapi apa kata pemilik apel? Tidak rela saya. Saya rela Anda makan apel saya itu dengan syarat Anda nikah dengan anak saya. Kaget. Randy ditawan itu nikah, Pak. Oke, siap. Ya, enggak. Atau Wahyudi. Oke, siap. Siapa takut? Nah. Kalau normal oke, tapi orang tuanya beda. Tapi maaf, anak saya tidak punya kaki. Dep. Anak saya tidak punya tangan. Dep. Anak saya buta, tuli, bisu, lengkap wis.
Tapi dari saking kuatnya untuk meninggalkan sesuatu yang haram, untuk meninggalkan sesuatu yang syubhat, tidak mau syubhat. Kalau kita mah bukan tidak mau, kita ingat dalam diri kita tuh, ingat ini haram, ya wes sikat. Padahal ingat jalan ke kebun haus, pohon kelapa, degan, punya siapa? Punya Lek. Lek siapa? Lek ini ambil dah. Beleknya siapa? Leknya saya. Belek siapa? Lek ini ambil dah. Diambil. Dirinya itu tahu kalau ini pekerjaan mencuri, tapi saya tetap, iya kan? Lah, kisah ini beda. Sudah dibilang orangnya cacat, tidak punya kaki, tidak punya tangan, buta, tuli, bisu, lengkap, komplit. Tapi karena dia supaya tidak terjangkit dengan dosa, supaya darah yang mengalir dalam tubuhnya itu tidak ada campuran dosa, maka dia mengatakan siap, berani berbuat, berani menjawab. Sudah salah saya, terlanjur makan, saya akan tebus kesalahan saya. Yang penting tidak ada darah haram yang mengalir dalam tubuh saya, walaupun saya harus kawin dengan orang cacat. Maka dikawinkan dengan orang tuanya. Ustaz, kok langsung kawin gitu Ustaz? Apakah boleh hukumnya dalam Islam? Boleh. Tiba-tiba bapaknya Shirley datang, entar kau sen misalkan, Adwin, tahu kamu sama anak saya, tahu, kawinkan. Anaknya udah ada, tidak apa-apa, karena perawan itu, anak perawan ya, itu fi zimmati walidayhi, itu dalam genggaman kedua orang tuanya. Jadi boleh orang tua menikahkan tanpa persetujuan anak tersebut. Ya, boleh orang tua itu menikahkan tanpa persetujuan anak. Dan bahkan orang tua itu boleh menikahkan walaupun anaknya tidak hadir. Anaknya ada di Jakarta, anaknya ada di mana, tiba-tiba orang tuanya menikahkan di sini, boleh. Ya, boleh. Nah, kisah tadi sama, tiba-tiba orang tuanya, ayo masuk, saya akad kamu sekarang, namanya ini, siap. Ingat, orangnya cacat, tidak apa-apa. Loh, kenapa kok tidak apa-apa? Saya hanya mau menebus kesalahan saya supaya dalam darah saya tidak mengalir darah haram. Kaget orang tuanya. Ya sudah, kalau gitu akad. Halan, wis, anak saya di dalam kamar. Iya, anak saya di dalam kamar. Orang tuanya hanya bilang, nak, kamu tak nikahin ya terlagi ya. Sama siapa ya? Terserah aja lah, siap. Ini orang tua, ya, orang tua zaman dulu dan anak zaman dulu seperti ini. Kalau sekarang kan enggak. Orang tua sih belum bilang sudah dapat. Nah, tak jodoh lah Pak. Nah, sudah punya macam-macam. Lebih cantik ini, yang itu mau diapain, Mas? Saya sudah terlanjur sumpah di bawah pohon beringin alun-alun Bondowoso. Ini anaknya guru, nak, cantik. Saya tahu cantik. Hati saya sudah terlanjur sama itu, Bapak. Ini sekarang. Jadi orang tua belum nawarin sudah ada. Nah, ini kisah ini beda. Orang tuanya masuk ke anaknya, ntar lagi saya nikahkan kamu. Dengan siapa? Sudah, lihat saja. Halan jadi wes tuh.
istrimu di kamar. Lah, ini belum sama pernah ketemu. Belum ketemu. Tiba-tiba masuk, astagfirullahaladzim. Aduh, saya melihat orang perempuan lain. Dosa, medem. Tutup pintu sambil tutup mata. Loh, kok keluar? Maaf Pak, salah masuk kamar. Loh, ada kamar lain, itu sudah kamarnya. Loh, beda Pak. Maksudnya beda. Bapak bilang tidak punya tangan, tidak punya kaki, buta, bisu, tuli. Lah terus, ini lengkap Pak, bahkan cantik. Iya, ini beda. Sini duduk. Nah, baru orang tuanya mengutarakan, saya katakan anak saya tidak punya kaki. Kamu tahu maksudnya? Dia beda dengan orang lain. Orang lain punya kaki yang dipakai ke sana kemari, dia seanggap tidak punya kaki karena dia tidak keluyuran kemana-mana. Saya katakan dia tidak punya tangan karena dia tidak sama dengan orang yang lain yang tangannya selalu kemana-mana atau pegang ini pegang itu. Saya katakan dia tidak punya mata karena dia tidak pernah melihat hal-hal yang lain seperti halnya yang dilihat oleh orang. Dia ngomong juga gitu. Dia tidak pernah berbicara ini itu, yang dibicarakan hanya Al-Quran. Yang keluar dari lisannya hanya bacaan Al-Quran. Kalau orang lain kan kemana jalan sore ngabuburit, ya kan? Ini naik motor, bahkan dulu pernah terkenal dengan istilah cabe-cabean. Iya kan, motor bertiga kemana. Lah, ini beda. Lah, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Jadi seperti itu. Iya seperti itu. Inyaman gelu. Sudah dapat apel, iya kan? Ternyata bonus dari apel lebih besar. Saran bonusnya daripada apelnya. Dan sekarang beda. Udah. Bahkan sekarang banyak orang yang tidak mau dijodohkan dengan orang tuanya. Bahkan saya pernah katakan, prinsip saya nomor 1, orang tua pasti akan mencarikan pasangan terbaik untuk anaknya. Pasti. Itu prinsip yang saya pegang dan saya tanamkan. Orang tua pasti mencari jodoh terbaik untuk anaknya. Tidak ada orang tua mencarikan jodoh paling buruk, jodoh jelek untuknya. Tidak ada. Saya katakan, saya dengan istri saya belum pernah ketemu. Iya. Sebelum tunangan belum pernah ketemu. Saya hanya menghubungi teman saya. Bapak saya itu, maaf ini cerita pribadi, mungkin ada cocok, bisa diambil hikmah, atau yang putra bisa ditiru. Saya belum pernah ketemu. Saya cuma nelpon ke pondok, nelpon ke teman. Ini jeleknya saya di sini juga. Saya sebutkan. Kayak umur cukup kalau kayak saya teman ngomong terus, wah serunya reben bapak polen tang teretan lah endi kakap pijan lemar ya kabin ke begaring kok enggak. Aduh kah bentuk samu maimu mulai dari kuliah aja banyak lah saya minta ben terbalik saya laki saya minta boh mangkan ben mulai dikit banyak saya minta. Wah ya marah emang beda emang tak ada. Teman saya teman akrab. Sampai sekarang saya sama dia sering komunikasi, bahkan sering mampir ke rumahnya.
Langsung saya nyeletuk, ini jeleknya saya. Oke. Kan kamu ngajar di Pondok Putri. Ya terus. Mari, saya minta tolong. Carikan saya orang Bondoso, Situ Bondo, Jember lah. Paling ya Lumajang sama Probolinggo dah paling jauh ke barat. Selain itu jangan. Banyuwangi itu jauh. Saya gitu, ya. Saya bilang gitu. Ternyata teman saya ngomong apa? Nggak bisa. Tiap orang pasti punya selera katanya. Punya pilihan. Cari sendiri. Mau cari kemana kata saya. Habis itu bilang, kamu udah usah ruwet-ruwet Zen. Loh kenapa? Teman kamu itu loh punya adik. Oh iya. Yaudah makasih. Bilang teman kamu loh punya adik. Saya dulu sama Mas Firman ya kerap di pondok. Bahkan ketika beliau mau ke Mesir itu nanya-nanya sama saya. Ada beasiswa, ada pengumuman ini, saya mau daftar, ini. Facebook sering. Teman kamu itu loh punya adik. Ya. Langsung nelpon bapak. Pak. Ya. Bapak kan nanya jodoh. Dapat? Belum. Cuman silahkan dicek. Rumahnya di sini. Saya cari info namanya ini, nama panjangnya enggak tahu saya. Cuman tahunya saya namanya Ana, Pak. Coba cek. Jadi bapak saya tuh ke sini, tanya sama ini, dada yang kenal. Karena memang istri saya jarang main keluar. Kejalan jarang. Mundo pulang pondok ya di rumah. Dada yang kenal. Akhirnya nanya. Pas nanya ke saudaranya. Lik Samsul. Dekatnya rumahnya Pak Osnan. Pas nanya ke Pak orangnya itu, oh ya ada, ya, akhirnya baru kenalan. Ada fotonya, saya mintakan lagi sini, ini fotonya, di foto, iya di foto, langsung SMS, Bapak, nak saya sudah tahu orangnya, sudah ketemu, enggak, cuman tahu foto, boh. Sudah dananya, kok diem nak? Iya, terserah bapak. Dah, kamu tahu sama orangnya? Belum. Loh saya ini belum tahu. Belum pak. Nah, terus, ya saya minta tolong bapak lah yang periksa. Bapak cocok, saya cocok. Karena dalam prinsip saya tidak ada seorang orang tua mencarikan yang terburuk untuk anaknya, tidak ada. Pasti akan mencarikan yang terbaik. Bapak saya cocok. Berarti menurut bapak saya itu baik. Tuh, akhirnya langsung main ke sini, langsung nelpon, mama, mari lah. Terus langsung tak kasih jadwal lamaran. Oh, berarti cocok bapak saya. Wes. Setelah lamaran baru adik saya kirim inbox Facebook, "Bang, ini fotonya." Setelah lamaran saya baru tahu wajahnya. Iya, setelah lamaran saya baru tahu wajahnya, itu pun dari foto. Coba kalian ditiru boleh. Wahyudi bilang, "Hano kak," jangan bilang ke kakaknya, "Carikan saya kak." Apa Yud? Terserah kakak, yang terbaik menurut kakak. Atau Randy ke bapaknya, "Pak, carikan pak." Tidak usah bilang yang terbaik. Oh siap. Bisa. Atau yang perempuan meniru cerita yang barusan, orang tua mau nikah kan, siap. Tentunya orang tua kalian yang perempuan tidak mungkin tiba-tiba menerima seorang laki-laki tanpa diketahui asal usulnya, tanpa diketahui jelasnya, tanpa diketahui nasabnya. Tentunya pasti tanya, "Kamu suka anak saya?" "Iya." "Orang mana?"
orang sini. Pekerjaan apa? Ini. Lulusan sekolah apa? Pasti ditanya. Oh, di mana itu sekolahnya? Di sana. Oh, mondok. Oh, santrinya ke jamaah. Iya. Ini loh. Tentu ditanya. Oh, serius. Tentunya orang tua nerima itu tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Nah, itu kembali kepada hadis, itu cinta secara basyariyah, kemanusiaan yang ada, yang didasari oleh hawa nafsu. Tapi kalau kisah yang tadi itu enggak, murni itu kawin pernikahan yang didasari oleh syariat Islam, karena tidak mau dalam tubuhnya mengalir darah haram, tidak mau dalam tubuhnya mengalir makanan-makanan syubhat, sehingga dia rela bertanggung jawab walaupun harus menikah. Dan kalian juga seperti itu. Saya rela bertanggung jawab walaupun harus menikah. Ada. Saya pernah dengar cerita, teman saya bercerita, saudaranya menikah tanpa dikehendaki. Saudaranya, ini cerita, saudaranya teman saya pemain motor, kemana-kemana itu pasti selalu motor, tidak mau naik mobil. Hari raya sekeluarga naik mobil, dia sendirian naik motor, jalan ke rumah saudara motor. Dari saking cintanya sama motornya, tiap hari itu dilap, dibersihin, semuanya dimodif. Dari saking cintanya dengan motor, biarpun hujan tetap motor. Padahal secara akal lebih enak naik mobil, tidak kena panas, tidak kena hujan, bahkan tidak kena angin. Mobil bisa pakai AC. Saudaranya teman saya ini enggak. Bahkan dia ikut lamaran kakaknya, yang lain tuh naik motor, naik mobil, ini mobil 5, motor 1 sendirian, pasti nyeleneh. Dipaksa sama orang tuanya tidak mau. Ayo, nah ini masih loh ada tempat duduk, malu kalau naik motor sendirian, tetap tidak mau motor. Dari saking cintanya dengan motor dan sering main motor. Pernah suatu ketika naik motor, tabrakan. Iya, pernah tabrakan. Maaf, yang ditabrak patah. Sehingga yang biasanya dia jalan normal, dia harus jalan pakai tongkat. Yang ditabrak cewek dan sudah bertunangan. Yang ditabrak cewek sudah tunangan, bahkan tanggal pernikahannya juga sudah ada, tapi masih belum pesan undangan atau belum pesan apa. Yang laki langsung lompat, berguling. Yang perempuan patah. Karena melihat perempuan patah, tunangannya langsung tidak mau. Patah. Iya, karena melihat patah yang perempuan, tunangannya tidak mau. Kenapa? Pincang. Akhirnya apa? Dia tanggung jawab biaya pengobatan, diberikan ini pengobatan. Bahkan lama-lama dia sering main ke rumahnya, dia tahu tentang kabar kandasnya pertunangan tersebut. Iya. Akhirnya apa? Yang perempuan itu nyalahin yang nabrak, gara-gara kamu saya gagal dengan tunangan saya. Langsung dia bilang, sudah, saya tanggung jawab. Maunya kamu apa? Mau kawin
saja atau kawin dengan dia. Kalau kamu mau kawin saja, saya siap jadi ganti. Kalau kamu mau kawin dengan dia, saya siap berusaha, tapi tidak menjamin. Iya, tanggung jawab. Akhirnya apa? Sama dia usaha, tidak bisa. Karena tidak bisa. Kalau kamu hanya pengen kawin, saya siap tanggung jawab. Loh, ternyata dia tanggung jawab beneran. Jadi tanggal pernikahannya itu tidak dirubah. Dia hanya langsung pesan undangan dan mengganti nama. Jadi orang tuanya langsung lamaran dan langsung 3 bulan kemudian langsung nikah. Tanggung jawab, berani berbuat, berani. Sekarang kan banyak apa? Ayam kena tabrak, wes kabur. Salahnya siapa? Ayam dibiarin di jalan. Lah kan ada. Wes bukan salahku. Salahnya yang punya ayam. Punya ayam udah taruh kandang. Iya kan? Ada. Jalan bus. Anak kena serempet. Tabrak, lari, kabur. Tidak apa-apa. Kamu cinta, itu cinta nafsu kamu, hawa nafsu kamu kepada motor itu tidak masalah. Tapi yang saya katakan lagi apa? Tanggung jawab, harus sesuai. Nah, kembali kepada hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap sempurna imannya seorang mukmin di antara kalian sehingga kalian mencintai kepada saudaranya sebagaimana kalian mencintai pada diri sendiri. Ya, ini cinta diniyah atau keagamaan, bukan basyariyah atau hawa nafsu. Bisa dipaham? Ada yang ditanyakan? Mungkin cukup itu dari saya. Insyaallah yang akan datang kita lanjut kepada hadis yang ke-14. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbana anfa'na bima 'allamtana